Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ujang MC yang akan membahas seputar public speaking, voice over, news anchor, MC, tentunya berkaitan dengan seni dalam berbicara. Setelah kemarin kita membahas berkaitan dengan masih public speaking, yaitu mitos-mitos public speaking, tentunya kali ini akan membahas seputar tips dalam public speaking yang belum teman-teman ketahui. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan berikan informasi ke teman-teman semua, kerabat, sahabat, berkaitan dengan tips public speaking. Ini dia tips public speaking. Nah teman-teman, sebagai umat yang beragama, sepatutnya ketika akan melaksanakan sesuatu harus berdoa terlebih dahulu. Nah, kunci ini saya dapatkan dari Mbak Nazwa Shihab, bahwa sebelum pelaksanaan apapun, mau MC dan sebagainya, selalu membaca doa. Yang pertama, membaca sholawat. Yang kedua adalah membaca surat Al-Insyirah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan dilakukan selama 3 kali. Kalau surat Al-Insyirah, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman semua, sebelum kita membahas berkaitan dengan tips public speaking, aku mau ngasih tahu dulu untuk julukan penonton di YouTube channel ini. Aku inisiatif untuk menamainya dengan Sohib Mic ya, Sohib Mic. Jadi mungkin video-video selanjutnya teman-teman akan dipanggil dengan Sohib Mic. Setuju atau tidak? Kalau setuju, berikan komentar. Kalau tidak setuju, boleh silakan berikan saran terbaik teman-teman berkaitan dengan julukan penonton. Nah, Sohib Mic, Sohib Mic berkaitan dengan public speaking, MC, dan voice over, news anchor yang memegang mic itu Sohib Mic semua ya. Oke, langsung saja kita akan membahas berkaitan dengan tips dari public speaking. Teman-teman harus ketahui dulu, kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan pengenalan public speaking, masalah ataupun juga mitos dalam public speaking. Kali ini untuk mengatasi masalah-masalah atau mitos-mitos semua, teman-teman harus paham berkaitan dengan tips public speaking. Nah, ada 4 tips dalam public speaking agar kita lebih percaya diri dan tentunya enak dalam menyampaikan kepada audiens. Audiens pun merespon baik apa yang kita sampaikan. Yang pertama, bercerita bukan sekedar bicara. Nah, yang kedua, sampaikan apa yang ingin didengarkan audiens. Kemudian yang ketiga, adanya kontak mata, main mata nih ya. Dan yang keempat itu penguasaan panggung. Ini dia 4 tipsnya. Yang pertama, bercerita bukan sekedar bicara. Nah, apa sih gitu kan? Bercerita bukan sekedar bicara. Sudah jelas nih ya, bercerita bukan sekedar bicara itu berkaitan dengan data dan fakta. Teman-teman harus paham dan tahu ketika sebelum kita menyampaikan sebuah informasi, kita harus cari tahu dulu ya, menggali sejumlah informasi melalui media ataupun berita-berita terbaru. Contoh, teman-teman sebagai pembicara ataupun juga pemateri berkaitan dengan seminar pendidikan. Tapi audiens teman-teman adalah guru. Itu kan menjadi suatu keharusan ketika kita berbicara sesuai dengan fakta. Karena mungkin audiens lebih tahu, ditakutkan audiens lebih tahu daripada Anda yang memberikan penjelasan berkaitan dengan apa yang dijelaskan. Maka dari itu, sebelum kita menyampaikan sebuah informasi ataupun juga pemaparan materi, secara awalnya kita harus juga survei website atau data-data dan fakta. Contoh, teman-teman mau ngejelasin berkaitan dengan tingkat pendidikan di daerah kabupaten ataupun juga provinsi atau Indonesia. Nah, teman-teman harus cari tahu dulu nih ya, bagaimana data yang sebenarnya sih gitu kan, tidak hanya bicara sembarangan ataupun memberikan informasi secara apa yang ada di pikiran tapi tidak disertai dengan fakta. Ditakutkan teman-teman itu menjadi seorang pembicara yang menyebarkan hoax ya,
berita-berita yang tidak benar. Maka dari itu, berikanlah cerita ataupun juga cerita kehidupan, cerita data, cerita tentang pendidikan berkaitan dengan pemateri ataupun juga seorang pembicara. Itu tidak hanya sekedar bicara ya teman-teman ya, tapi berkaitan dengan data. Apa yang disampaikan itu real dan fakta. Maka dari itu, teman-teman juga akan lebih percaya diri bahwa, wah, kok dia tahu semuanya gitu kan? Yang pada akhirnya audiens terfokus bahwa inilah data dan informasi yang baru ia ketahui. Dan juga real dan fakta. Ketika mereka menyebarkan, itulah data yang sebenarnya gitu kan. Oke, itu yang pertama nih ya, teman-teman. Itu yang pertama nih ya, Sohib Mike. Bahwa tips yang pertama untuk public speaking adalah bercerita bukan hanya sekedar bicara, tapi disertai dengan data dan fakta. Dan tajam. Oke, yang kedua, sampaikan apa yang ingin didengarkan audiens. Teman-teman ya, coba teman-teman pahami berkaitan dengan sampaikan apa yang ingin didengar audiens. Ketika teman-teman memberikan informasi, timbal balik, atau apa yang teman-teman sampaikan, atau apa yang ingin Sohib Mike sampaikan, itu berbeda keinginannya dengan apa yang audiens ingin dengarkan. Contoh nih ya, teman-teman diminta oleh salah satu panitia webinar nasional untuk menjadi pemateri. Kang, mau nggak jadi pemateri public speaking di webinar kami? Oke, siap mau. Nah, ketika teman-teman dimintai berkaitan dengan public speaking, teman-teman benar-benar harus menyampaikan tentang public speaking. Contoh berkaitan dengan pemahaman public speaking, tips, mitos. Nah, teman-teman harus paham itu semua. Konteks atau tema yang berkaitan dengan public speaking. Tidak jarang, orang-orang ketika diminta menjadi pembicara, itu menyampaikannya hal lain. Misalkan, membicarakan kepribadian kita, membicarakan mantan mungkin. Ya, ada hal lain seperti itu ya. Yang pada akhirnya teman-teman ketika diberikan waktu cuma durasinya 1 jam, ya habis dengan bercerita. Nah, tapi hanya berbicara aja gitu kan. Tidak ada komunikasi dua arah atau berkaitan dengan public speaking. Nah, itulah teman-teman. Nah, itulah Sohib Mike ya, maklum ya. Ini karena baru pertama kali untuk berkata Sohib Mike. Dan itulah Sohib Mike yang kedua, tips dalam public speaking, yaitu sampaikan apa yang ingin didengar oleh audiens ya. Ketika teman-teman menyampaikan apa yang ingin didengar, pasti audiens juga menyambut dengan baik. Dan perlu diketahui juga, teman-teman ini hati-hati nih ya. Ketika teman-teman lagi, ketika Sohib Mike diminta untuk menjadi seorang pembicara public speaking, nah itu pasti kan sudah ada pamflet yang akan disebar. Siapa nih Kang Ujang menjadi seorang pemateri berkaitan dengan public speaking? Nah itu kan menjadi memompa semangat audiens untuk hadir. Tapi ketika hadir tidak sesuai dengan ekspektasi, maka mereka akan kecewa. Nah itu ya Sohib Mike ya. Perlu diperhatikan juga 2 poin itu. Kemudian yang ketiga, ini ada kaitannya dengan pembahasan waktu kemarin, mitos dalam public speaking ya. Yang ketiga adalah kontak mata. Bermain mata nih ya, antara pembicara dengan audiens. Maksudnya seperti apa? Tujuannya seperti apa? Jadi agar adanya perhatian dari pembicara kepada audiens dan audiens kepada pembicara. Contoh, ketika teman-teman adanya kontak mata, bahwa audiens itu merasa dihargai, merasa diangkat muncul bahasa saudara nama. Jadi kontak mata itu adalah hal yang sangat penting nih ya, agar komunikasi dua arah, fokusan dari audiens itu tertuju pada mata kita. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini adalah salah satu fungsi dan tujuannya untuk meraih bagaimana hati-hati seorang audiens agar apa yang kita lakukan itu bisa dihargai oleh audiens. Berkaitan dengan penguasaan panggung. Ada 3 poin penting dalam penguasaan panggung. Pertama, dalam segi penempatan posisi. Teman-teman diperbolehkan dan alangkah baiknya menggunakan metode
depan samping. Ada 3 penempatan seorang pembicara dalam penguasaan panggung. Pertama, ke depan, maju ke depan, geser ke samping kanan, geser ke samping kiri, tapi tidak diperbolehkan mundur ke belakang. Nah, karena akan kurang enak gitu dilihat ya. Tadi apa? Boleh ke depan, maju ke depan. Pertama maju ke depan, kedua geser ke kanan, ketiga geser ke kiri. Itu dalam penguasaan panggung. Paham ya teman-teman ya? Dan teman-teman juga harus ketahui, sebelum memulai acara, dan sebelum memulai pembicaraan atau sebelum acara dimulai, Sohib Mic harus benar-benar mencium aroma dari suasana tempat yang teman-teman yang Sohib Mic akan laksanakan. Misalkan acara jam 7, Sohib Mic harus disegerakan hadir dan diharapkan hadir untuk 1 jam sebelum acara. Misalkan jam 6. Nah, pertama kita datang, persiapkan acara, dan aroma suasana tempat itu harus benar-benar menyatu dengan diri kita. Sohib Mic juga harus tahu siapa audiens kita, apakah anak-anak, remaja, dewasa, atau ibu-ibu. Nah, itu agar penguasaan panggung, serta gestur, dan kata-kata tata bahasa kita harus disesuaikan dengan. Nah, itu ya, Sohib Mic ya. Berkaitan dengan tips-tips dari public speaking, ada 4. Berkaitan dengan bercerita, bukan hanya sekedar bicara, tapi disertai dengan data. Kemudian, sampaikan apa yang ingin didengar oleh audiens. Dan yang ketiga, kontak mata. Jangan lupa bermain mata dalam public speaking. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan panggung. Sohib Mic ketika ditugaskan sebagai pemateri untuk menyampaikan informasi berkaitan hal apapun. Maka dari itu, tetap fokus dan persiapkan dengan matang-matang, maka teman-teman akan menjadi seorang public speaker yang baik. Dan jangan lupa tagline kita, mari belajar bersama-sama dan sama-sama belajar. See you di next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tentunya, saya Ujang Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.